Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin dan muslimat al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia kita, majlis ilmu yang kita akan dan kita selalu jaga dalam kehidupan kita, yang akan bisa memberikan manfaat insya-Allah dalam kehidupan kita, karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap umatnya agar senantiasa belajar, karena belajar agama merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan berikan taufiknya kepada kita untuk selalu bisa belajar agama kita yang mulia ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan keturunannya, untuk para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, kemudian kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ikhwafillah, pagi ini kita akan membaca satu hadis yang dibawakan oleh muallif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yaitu pada halaman 36 dari kitab ya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, hadis yang merupakan hadis yang panjang ya, hadis yang panjang pada pembahasan man haqqaqa at-tauhid atau man haqqaqa at-tauhid dakhal jannah bighairi hisab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan hadis ini pada bab barang siapa yang mewujudkan tauhidnya dengan yang benar, dengan tauhid yang benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, di mana muallif membawakan hadis yang insyaallah akan kita bacakan, yaitu pada halaman 36, silakan yang mengikuti di monitor, yaitu an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, ya, qala, dia berkata, ya, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku berada pada Sa'id ibn Jubair, faqal, maka dia berkata, ya, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, maka dia berkata Husain ya bin Abdurrahman, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata, ayyukum, siapa di antara kalian, ra'al kawkaba, yang melihat bintang, ya, alladhi inqadda al-barihata, yang jatuh dari malam. Nah, ya, maka berkata Husain, faqultu ana, ya, faqultu ana, saya, thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Kemudian aku berkata, ya, di sini adalah Husain, bahwa saya ketika itu tidak salat, artinya dalam tidak, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu, akan tetapi aku dalam kondisi disengat, ya, oleh binatang yang berbisa. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair berkata, qala fama sana'ta, qala qultu irtaqaitu. Lalu apa yang kau lakukan, kata Sa'id?
Maka dia berkata, aku meruqyah. Irtaqaitu sini adalah meruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Qultu haditsun haddatsana Asy-Sya'bi. Kata Husain, adalah hadis yang telah disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Kata Husain, Asy-Sya'bi seorang tabi'in. Ya. Qala fa wa ma haddatsakum? Lalu Sa'id berkata, apa yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kalian? Qultu, maka Husain berkata, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, telah menyampaikan hadis kepada kami Buraidah ibn al-Husayb, annahu qala, bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah atau tidak ada cara pengobatan secara ruqyah kecuali dari penyakit ain yang diakibatkan oleh pandangan mata yang hasad, aw humatin, atau penyakit yang diakibatkan panas badan diakibatkan oleh apa? Sengatan binatang berbisa. Itu kita ruqyah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lalu Sa'id berkata, maka sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang telah ia dengarkan. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi saya mengatakan haddatsana Ibnu Abbas, telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, annahu qala, dia berkata, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku, kata Nabi, adalah umat-umat. Ini disebutkan dalam mimpinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fara'aitun nabiyya, dan maka aku lihat, kata Rasulullah, seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, maka ada yang bersamanya hanya ar-raht. Ar-rahtu itu jumlah dari 3 sampai 9. Ada nabi yang mengikuti hanya ar-rahtu. Ar-rahtu itu dalam bahasa Arab hitungan 3 sampai 9. Paling banyak 9 orang yang bersama dia. Wan nabiyya, dan aku melihat juga, kata Nabi SAW, seorang nabi, wa ma'ahu rajulu wa rajulan, yang ada bersamanya seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Bayangkan Pak, pengikut Nabi hanya 1 atau 2 orang. Ada yang mengikut paling banyak 9 orang. Kemudian Nabi mengatakan, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ternyata ada pula nabi yang tidak ada satupun orang bersamanya. Masya Allah. Idh rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun, yakni azimun, satu jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, dan dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu, dan ini adalah Musa bersama kaumnya. Masya Allah, Nabi Musa memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak ternyata. Fa nadhartu fa idza sawadun azimun, dan aku pun melihat ada sekelompok manusia yang sangat ramai. Sawad itu hitam-hitam, artinya jumlah yang sangat banyak. Sawadun azimun, maka faqila li, dan dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 70,000, ada 70,000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, ada 70,000 orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Nah, hadis ini luar biasa ini. Hadisnya temanya 70,000 masuk surga tanpa hisab dan azab. Tsumma nahadha, kemudian dia bangkit, dia berdiri, fadakhala manzilahu, kemudian Nabi SAW masuk rumahnya, fakhadan nasu fi ulaik, faqala ba'duhum, manusia cobalah
mencoba memahami gitu ya. Semua orang mencoba untuk berkata-kata menyebutkan faqala ba'duhum, mungkin kata mereka, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah, mungkin mereka itu orang-orang yang telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama Nabi. Mereka mencoba ini untuk memahami siapa saja mereka yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini. Wa qala ba'duhum, yang lain juga mengatakan ya, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka orang-orang yang lahir ya, sejak kecil di keluarga Islam ya, kemudian tumbuh di keluarga Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ini ada pula yang mengatakan seperti ini, ya kan? Wa dzakaru asya, dan sahabat-sahabat juga mengatakan barangkali ini dan ini. Begitulah mereka coba memahami siapa mereka ini yang masuk surga ya, 70.000 orang ini tanpa hisab dan azab ya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar rumah. Fa akhbaruhu, dan Nabi mengabari mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, humul ladzina la yastarqun, mereka yang pertama yang tidak meminta ruqyah. Ruqyah syar'iyah boleh, tapi afdal untuk tidak dilakukan kalau seandainya tidak dibutuhkan ya. Wala yaktawun, al-kai itu mengobati atau mengobat dengan cara ya besi yang dipanaskan. Nah, al-kai wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan ini, dan ini halal pengobatan ini, tapi jika tidak dibutuhkan maka jangan dilakukan karena ada syaratnya kata Nabi SAW ini ya. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur, tidak melakukan hal menganggap sial. Kalau nikah hari ini ya, maka ini sial, ketemu angka nama ini dengan nama ini tidak baik. Melakukan pernikahan antara dua khutbah Id dan Adha tidak bagus. Nah, ini tatayyur begini nih, gitu kan? Kalau berangkat jam sekian tidak boleh, nanti sial begini. Nah, wala yatatayyarun, dalam kehidupan mereka ini tidak melakukan tatayyur. Begitu lagi ya, tatayyur itu begitu. Jadi kalau misalnya melakukan ini nanti begini. Kalau zaman dahulu mereka ingin safar menerbangkan burung. Kalau burungnya belok ke kanan berarti bagus. Tapi jika belok ke kiri itu menandakan kesialan dan seterusnya. Ini tidak. Mereka hal-hal orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka wala yastarqun, wala yaqtawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. Dan mereka sangat tawakal kepada Rabb mereka. Para ulama menjelaskan wala yastarqun wala yaktawun. Kenapa? Karena mereka ini tidak selalu bergantung kepada manusia. Ini hikmahnya. Ya, ruqyah boleh, iktiwa pun boleh, mengobat dengan cara bahkan Nabi SAW juga membolehkan. Ya, wala yatatayyarun, tapi membatasi diri mereka untuk selalu bergantung kepada manusia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha, lalu setelah Nabi SAW mendengarkan perkataan Nabi tersebut, Ukasha berdiri, seorang sahabat Ibn Husain atau Ukasha bin Mihsan. Faqala, dia berkata, ud'ullaha ayaj'alani minhum ya Rasulullah, kalau begitu doakan saya ya supaya saya masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Masya Allah. Qala anta minhum, dan beliau mendapatkan doa Nabi SAW, engkau bagian dari 70.000. Allah. Ukasha cerdas dia, ya, mendapatkan kesempatan untuk didoakan oleh Nabi dan Nabi jamin. Thumma qala rajulun akhar, lalu mendengarkan Ukasha meminta doa kepada Nabi agar dimasukkan kepada 70.000 tersebut, berdiri pula laki-laki yang lain. Faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum, kata dia, ya Rasulullah,
doakan saya agar saya pun masuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Kata Nabi, engkau telah didahului oleh Ukashah meminta doa itu. Jadi laki-laki yang kedua ini tidak lagi mendapatkan. Makanya sering kita jadikan sebuah candaan ya dalam kehidupan kita, bahkan seseorang yang minta ini kita kasih, lalu yang lain juga minta, kita katakan sabaqaka biha Ukashah. Ini sebagai amsal di dalam orang Arab biasa ini, di dalam bahasa orang Arab dan kebiasaan mereka begitu. Sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahului kamu. Misalnya seseorang nampak sudah datang melamar seorang akhwat misalnya, ternyata setelahnya datang pula ikhwan yang lain datang melamar akhwat tersebut. Apa kita katakan? Sabaqaka biha Ukashah. Engkau telah didahului oleh Ukashah. Nah, seperti itulah amsal dan orang Arab ini biasa disebut. Orang yang terlambat meminta sesuatu ternyata sudah ada orang yang lebih dulu, kita sebut dengan sabaqaka biha Ukashah. Ikhwah fillah. Nah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan ya menjelaskan hadis ini. Ya, Husain ya, huwa Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'in. Dia dari tabi'in ya, meninggal pada tahun 136 ya Hijriah, walahu ya, dan umurnya 93 tahun. Umur berapa? 93 tahun. Ini panjang umurnya nih Husain ini. Kemudian siapa? Sa'id Ibnu Jubair, huwal imamul faqih. Seorang imam yang faqih min ya jillati ashabi Ibnu Abbas, di antara sahabat Ibnu Abbas yang sangat luar biasa. Qatalahu al-Hajjaj, dan dia dibunuh oleh Hajjaj ya pada tahun 95 Hijriah, walam yakmul al-khamsin, usianya tidak sampai 50 tahun. Kemudian siapa pula Asy-Sya'bi? Nama-nama yang telah diceritakan dalam hadis ini. Asy-Sya'bi huwa ismu Amir ibn Surahil al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar. Ya, Amir ibn Surahil al-Hamdani lahir pada masa khilafah Umar, wa huwa min thiqati tabi'in, termasuk dari thiqatnya para tabi'in, ulama besarnya para tabi'in ya, dan meninggal pada tahun 103 Hijriah. Sya'bi seorang ulama terkenal yang di masa dia masih hidup ya, masa masih hidup, para sigar sahabat juga masih ada. Kaidahnya kalau para sahabat masih hidup, tak satu pun ya orang bisa mendahului mereka dalam majelis ilmu. Tapi berbeda dengan Asy-Sya'bi ini. Sya'bi majelis ilmu beliau dihadiri oleh para as-sighar sahabah. Bayangkan ya. Dan ilmu yang sangat luar biasa, kefakihan yang sangat luar biasa, dan Allah berikan kepadanya memang kekuatan di dalam keilmuan. Lalu ala Buraidah bidhammi awalihi, Buraidah bukan Barida atau Buraidah, dibaca Buraidah, wa fath tsani, dan kita baca ra-nya yang dengan fathah, Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami, sahabiyun syahirun, seorang sahabat yang terkenal, wafat pada tahun 63 Hijriah. Ibnu Abbas huwa sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia, Abdullah Ibnu Abbasin bin Abdul Muttalib ya, Ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi. Da'alahu nabiyyu faqala, dan dia mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yakni at-tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas ya min ulama at-tafsir al-mutabahhirin, ya seorang ulama tafsir yang sangat dalam dan luas ilmunya. Ya, lautan ilmu, sehingga digelar dengan terjemahanil Quran, Bahrul Ummah. Ya, lautan ilmunya umat ini Ibnu Abbas. Dan terjemahanil Quran, digelar dengan terjemahanil Quran. Seorang ulama hebat
di bidang Al-Quranul Karim dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bagian daripada cara Nabi di dalam mendidik para sahabat, didoakan. Makanya ketemu dengan anak kita, anak orang lain, ketemu anak sahabat kita, doakan. Mana tahu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan kebaikan bagi mereka. Jangan pernah doakan keburukan, karena doa-doa orang tua terhadap anak mustajab. Ya, maka aminkan, maka doakan dan aminkan. Karena itu adalah bagian daripada cara Nabi SAW mendidik dengan doa. Ya, sebelum anak lahir pun telah Nabi doakan. Bahkan di dalam rahim ibunya telah Nabi doakan. Dan kisahnya sangat banyak dalam bab ini, ikhwafillah. Naam. Ukasha, siapa Ukasha? Huwa Ukasha ibn Muhsin ibn Harthan al-Asadiyyu, kana min as-sabiqina ila al-Islam. Beliau termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, hajara wa syahida badran, dan ikut hijrah kepada kota Madinah, dan ikut juga berperang ya bersama Nabi di perang Badar. Au qatala fiha wastushhida fi qitali riddah ma Khalid ibn Walid pada tahun 12 Hijriah, dan dia meninggal pada peperangan yang dilakukan ya qital riddah, memerangi orang-orang yang murtad pada bersama Khalid ibn Walid pada tahun 12 Hijriah. Naam. Setelah kita membahas tentang para ruwat, para rijal dalam hadis ini, maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa makna-makna. Al-Kaukab dalam hadis ini disebutkan adalah an-nujum, itu bintang. In qadda saqata minhu asyhab, yang jatuh ya. Al-barihata aqrabu lailatin madat, malam yang baru lewat. Makanya al-barihah semalam. Kalau bahasa kita, misalnya ada di antara kita yuqalu qabla az-zawali ra'aitul lailah, sebelum zawal kita katakan ra'aitul lailah, wa ba'da az-zawal ra'aitul barihata. Ya, al-barihah yang dekat. Artinya baru tadi malam, al-barihah. Ya, baru semalam, itu artinya al-barihah. Naam. Ludiqtu ay ladaghathu al-aqrab. Dia disengat oleh kalajengking. Irtaqaitu talabtu min may yurqini. Aku cari orang yang bisa meruqyaku. Wa ruqya ikhwafillah adalah qiraatul Quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah, bacaan Al-Quran dan doa-doa yang syar'i, alal musab bimaradin wa nahwi, kepada orang yang sakit, kepada orang yang ditimpa oleh sesuatu, digigit oleh kalajengking atau binatang berbisa atau yang lain, maka Al-Quran dibacakan kepadanya, kemudian doa-doa juga dibacakan kepada itu ruqyah. Ruqyah ini bukan jampi-jampi ya, jangan salah ya. Ini banyak orang juga mengatakan ruqyah tapi nggak jelas apa yang dibaca. Mulutnya bergerak juga seperti Al-Quran, tapi bukan Al-Quran. Ya kan? Itu namanya jampi-jampi. Ini haram di dalam Islam, tidak boleh. Yang disyariatkan adalah ar-ruqyah, dibacakan surat-surat yang pilihan yang dibacakan kepada mereka yang sakit. Ya. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah. Ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Ya, kenapa kamu minta ruqyah kepada orang? Qala ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Ya, itu artinya la ruqyata illa min ain, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Al-ainu isabatul ain ghairuhu bi'aini. Jadi ternyata ikhwan fillah penyakit ain itu benar. Dan itu ada. Makanya orang kalau memandang dengan pandangan hasad, bisa jadi orang yang dipandang itu akan mendapatkan sakit, musibah atau sesuatu yang menimpanya. Makanya kita berlindung kepada Allah setiap pagi dan sore. Dari apa? Dari orang-orang yang hasad. Ada sebuah kalimat yang maknanya benar. Dia bukan hadis Nabi SAW. Para ulama mengatakan dia bukan hadis Nabi SAW. Ya, kullu ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu ada penghasadnya. Makanya tidak setiap nikmat kita ceritakan kepada orang. Karena tidak semua orang siap mendengarkan nikmat kita. Ada orang yang Masya Allah, Tabarakallah, mendoakan kebaikan, keberkahan kepada kita. Dan ada orang yang hasad kepada kita, tidak suka kita mendapatkan nikmat. Ini adalah ya cara bagi kita di dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang kita kasih tahu. Dan tidak semua orang yang ya kita sampaikan. Ya. Maka
diakibatkan adanya penyakit ain yang menimpa seseorang diakibatkan oleh pandangan yang hasad, maka itu kita menjaga diri kita dengan zikir-zikir, ya, dengan doa-doa, sehingga itu bisa terhindar, baik kita, keluarga kita, anak keturunan kita, usaha kita, dagang kita, atau anak kecil yang imut, yang lucu, ya, yang jika dipandang itu tidak diikutkan dengan masya Allah tabarakallah, bisa itu menjadikan sesuatu yang pandangan akan mengakibatkan penyakit ain bagi dia, ya, di dalam kehidupannya. Itulah isabatul ain ghairuhu bi'aini, pandangan hasad kepada orang lain. Al-humma is semul aqrab, racun daripada kalajengking, ya, atau yang serupa dengannya, binatang-binatang yang berbisa. Manintah ila ma sami' ay akhadha bima balaghahu min al-ilm, dia mengamalkan dari ilmu sudah sampai kepadanya, bi khilafi ma ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Ini lebih afdal orang mengamalkan ilmu, mengamalkan sesuatu yang telah didapat olehnya, ya, berbeda dengan orang yang mengamalkan tanpa ilmu, atau, ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini juga tidak baik. Oleh itu, uridat alayya al-umam, kata Rasulullah, qila kana dzalika lailatul Isra, ada mengatakan itu di malam Isra, ya, ay arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Allah memperlihatkan kepadanya, ya, sejumlah orang-orang yang subhanallah, yang begitu banyak, ada kaum yang bersama Rasulnya begitu banyak, ada Rasul yang tidak ada siapa-siapa, ada yang Rasul hanya mengikutnya cuma 9 orang saja. Arahtu al-jama'atu dunal asyrah, yes, sebuah kumpulan tidak sampai 10, berarti 3 sampai 9. Kalau 1 kan belum jamak, 2 belum, kan jamak itu kan 3 sampai 9, ya. Laisa ma'ahu ahadun ay lam yatba'uhu min qaumi ahad, tidak ada yang mengikutinya satupun. Sawadun azimun ay ashkhasun katsiratun, orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku kira mereka itu umat saya. Apa artinya? Ay likathratihim wa bu'dihi anhum fala yamizu a'yanahum, banyaknya, panjangnya barisan itu dan tidak bisa dibedakan. Musa bin Imran al-Kalimur Rahman wa qaumah ay atba'u ala dini min bani Israel. Ternyata banyak juga yang beriman kepada Nabi Musa dari Bani Israel. Bila hisabin wala azab ay la yuhasabun, mereka ini betul tidak dihisab. Wala yu'adzabun, mereka tidak diazab. Jadi sampai di mahsyar, sampai setelah dibangkitkan di padang mahsyar, ya, kemudian mereka sudah masuk surga. Ya Allah, semoga kita termasuk dari bagian ini. Amin ya rabbal alamin. Qabla dukhulihimul jannah litahqiqi mutawhid. Nah, apa sebabnya ikhwafillah? Karena mereka benar-benar mewujudkan tauhid yang sahih di dalam kehidupan mereka. Thumma nahdu iqama fa khada an-nas ulaika tabahatsal hadaruna wa ikhtalafu fi haula 70. Mereka membahas, mereka berselisih silang pendapat siapa yang mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu. Fa akhbaruhu ay dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi bi haula 70. Nabi menyebutkan, ya, kepada mereka siapa yang dimaksud dengan 70.000 tersebut. La yastarqun, apa artinya? Ay la yatlubuna man yarqihim istighna'anin nas, tidak meminta kepada siapapun yang bisa meruqyahnya, ya. Ini adalah salah satu bentuk di mana kita tidak memerlukan manusia. Wala yaktawun la yas'aluna ghairahum ay yakwiyahum binnar, ya, tidak meminta orang lain untuk merobati dengan api, ya. Wala yatatayyarun la yatasha'amuna bit-tuyuri wa nahwiha, mereka tidak saling mengatakan, tidak menganggap sial, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun ay yata'ammaduna fi jami' umurihim alaihi la ala ghairi, ya'tamidun fi jami' umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaih. Mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyerahkan urusan mereka kepada yang lainnya. Ya, sabaqaka biha ukasha ay ila ihrazi hadhihi sifat atau sabaqaka bisual, artinya Ukashah telah mendahului kamu dengan permintaan. Inilah makna daripada mufradat yang telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, hafizallahu taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentu penjelasan hadis ini sangat panjang, ya. Kalau kita baca lalu kemudian akan selesaikan,
Maka ini insyaallah akan membutuhkan waktu lebih kurang ya 40 menit. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, dan sedikit kita ambil secara khusus ya makna global daripada hadis ini. Yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran dara fi majlis Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman menceritakan sedikit dialog yang terjadi ya di rumah Sa'id bin Jubair dengan munasabah jatuhnya bintang di langit. Lalu kemudian Husain mengabarkan kepada mereka bahwa dia melihat jatuhnya bintang, li'annahu lam yakun hina dzaka naiman, karena tidak ada orang yang tidur di masa itu. Ya, dia juga tidak salat, tetapi dia kesakitan dan disengat oleh binatang berbisa. Illa annahu khafa ayadhunna al-hadirun annahu ma ra'a an-najm illa li'annahu yusalli. Jangan-jangan orang mengira dia sedang salat, dia melihat bintang yang jatuh. Maka fa'arada ay yadfa'a an nafsihi, dia menjelaskan apa yang ada pada dirinya, ibhama ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi hirsihim 'ala al-ikhlas. Kan kalau orang bilang tadi malam bintang jatuh, jangan-jangan nih kamu salat enggak tadi malam, kan begitu. Maka dia mengatakan, saya tidak salat tadi malam, tapi saya sedang disengat oleh binatang berbisa. Terkadang orang kan membahas atau mengatakan, oh jangan-jangan tadi malam dia salat begitu. Bahkan ada pula orang untuk nak menunjukkan kepada orang lain ya bahwa dia salat tadi malam, menceritakan sesuatu. Oh tadi malam jam 2, Masya Allah, angin kencang sekali. Kamu belum tidur tahu jam 2 itu, kan begitu. Ya, saya biasalah salat malam. Nah, ada saja cara dia untuk mengatakan itu kepada orang. Nah, Husain ingin mencoba ya bahwa dia tidak salat itu. Jangan dikira oleh orang kalau dia ini sedang menceritakan, tadi malam dia melihat bintang yang jatuh karena saya tidak tidur disebabkan oleh disengatan binatang berbisa. Ya kan? Kan syaitan itu ada saja caranya untuk membuat kita ini ya tidak ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah kita. Ya. Kemudian fa akhbara bis sababil haqiqi liyaqdatihi, dia menyebutkan sebabnya kenapa dia tidak tidur, wa annahu bisababi isabati hasalat lahu, karena ada yang menimpa dia. Fantaqala al-bahthu ila as-su'al amma sana'a hiyalaka tilkal isabah. Lalu apa yang kau lakukan? Lalu pertanyaannya, saya disengat. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau lakukan? Fa akhbara annahu alajaha bi ruqyah, lalu dia mengabarkan dia mengobati dengan ruqyah. Fa sa'ala Sa'id an dalili syar'i ala ma sana'a. Kemudian Sa'id Ibnu Jubair berkata kepada Husain, lalu apa dalil kamu? Kenapa kamu minta ruqyah pula kepada orang? Apa hujah kamu? Lalu kemudian Husain menceritakan ada hadis dari Nabi SAW bolehnya meruqyah, dan kemudian dibenarkan oleh Sa'id bin Jubair apa yang dilakukan oleh Husain tadi. Thumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al, kemudian dipuji oleh Sa'id bin Jubair apa yang dilakukannya tersebut. Wa yataraqi ila kamalit tauhid, ia meningkat kepada sempurnanya tauhid, bitarkil umuril makruhati, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, ma'al hajati ilaih, dan kebutuhan itu, wa tawakkulan 'ala Allah ka halatis sab'ina al-alaf, dan meninggalkan perkara itu ia bertawakal hanya kepada Allah seperti mana 70.000 orang masuk surga, alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab, masuk surga tanpa hisab dan azab. Haitsu, di mana wasafahumur rasulu, Nabi mensifati mereka bi annahum yatrukuna ruqyah wal kai, mereka meninggalkan ruqyah dan kai tahqiqan li tauhid. Jadi kalau bisa ruqyah itu ditinggalkan, tinggalkan kalau memang. Tapi kalau dia boleh. Jika tidak dibutuhkan enggak perlu. Tiba-tiba saya minta ruqyah lah. Kalau bisa tidak, cukup bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ya'khuduna bis-sababil aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah, inilah sebab yang paling kuat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'a, dan tidak minta kepada yang lainnya, minar ruqyati fama fawqaha. Wa fillah, inilah pembahasan kita dulu pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang munasabat dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan dari hadis yang sedang atau yang sudah kita baca tadi. Ala kulli hal, ternyata ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga 70.000 orang jumlahnya tanpa hisab dan azab. Ya, dan syaratnya sudah ada tadi 4, la yastarqun
wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 ini syaratnya, ya. Harus kita jaga dan harus kita ya pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita bagian dari 70.000 tersebut dengan cara apa? Menjaga tauhid kita dengan tauhid yang benar dalam kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.